Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh filsafat yang bernama Socrates. Nah, kali ini kita akan membahas muridnya, yaitu Plato. Plato inilah yang memperkenalkan Socrates, karena Socrates itu meskipun dia itu salah satu filosof tercerdas, meskipun pada akhirnya dihukum mati, tetapi dia selama hidupnya tidak pernah menulis buku, tidak pernah menuliskan dialog-dialog filsafatnya, akan tetapi bisa terkenal sampai sekarang. Siapa lagi yang memperkenalkan Socrates kalau bukan Plato, yaitu muridnya. Plato inilah yang menulis atau banyak menulis tentang gurunya, yaitu Socrates. Berbeda dengan Socrates, di mana Socrates itu adalah anak dari seorang pemahat patung dari batu, sementara Plato itu merupakan anak seorang bangsawan di Athena. Jadi dari latar belakang keluarganya juga sudah beda. Sejak muda Plato ini sangat mengagumi Socrates. Bahkan pemikiran-pemikirannya itu sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Socrates. Dan Plato ini juga dinobatkan sebagai salah satu filsuf cerdas juga. Karena apa? Selama hidupnya dia menuliskan sekitar 24 dialog yang kemudian menjadi kesusastraan tinggi dunia yang sampai saat ini diabadikan. Plato dilahirkan di Athena juga sekitar tahun 427 Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Plato ini dinobatkan sebagai orang yang pertama kali mendirikan kampus atau mendirikan universitas, yaitu Plato mendirikan sebuah kampus bernama Akademia di Athena pada tahun 387 sebelum Masehi. Yang kemudian kampus inilah yang nantinya akan melahirkan banyak filosof-filosof terkenal yang sampai saat ini misalkan seperti Aristoteles. Nah, pemikiran-pemikiran Plato itu banyak sekali, tetapi tidak mungkin kita bahas di video yang sangat singkat ini, sehingga pada kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan sekitar 5 pemikiran Plato secara singkat ya. Pemikiran Plato itu yang pertama, basicnya itu pemikiran Plato itu tentang ide, yaitu idea. Yang inilah kemudian menjadi basic untuk pemikiran-pemikiran selanjutnya. Yang kedua ada pemikiran tentang etika, tentang manusia, tentang negara, dan tentang Tuhan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang tadi idea. Menurutnya, realitas itu terbagi menjadi 2 dunia. Yang pertama itu adalah dunia yang terbuka untuk rasional atau rasionalitas. Yang kedua adalah dunia yang terbuka untuk indera. Jadi ada 2 dunia, kata Socrates. Dunia yang pertama ini adalah dunia yang terbuka untuk rasionalitas, dan dunia ini sifatnya itu kekal. Inilah konsep idea awal dari Socrates, dari Plato. Seperti yang di video sebelumnya kita bahas tentang aliran-aliran filsafat idealisme. Ya, ini salah satu pencetusnya itu adalah Plato yang melahirkan aliran filsafat idealisme, bahwa hakikat sesuatu, realitas sesuatu, hakikatnya ada di alam idea. Nah, alam idea ini itulah yang menjadi bangunan dasar dari seluruh realitas yang ada di dunia ini. Sementara dunia yang kedua, yaitu dunia indera, ini hanyalah bayangan dari dunia ide ini. Seperti kemarin yang saya contohkan itu adalah kita misalkan konsep rumah. Rumah yang kita lihat di alam indera atau dunia indera ini, yang kita lihat dengan mata kepala kita, itu merupakan bayangan dari rumah yang ada di alam idea. Yaitu ketika kita ingin membangun rumah, maka konsep rumah yang ada di ide kita, alam idea kita, itulah realitas rumah yang sesungguhnya. Sementara rumah yang kita lihat menggunakan indera itu adalah bayangan dari indera, dari alam idea ini. Sehingga ini itu sifatnya, alam yang di alam indera itu sifatnya sementara, sementara yang di alam idea itu sifatnya kekal. Inilah yang konsep idea, dualisme realitas inilah yang kemudian nanti mempengaruhi tentang pengetahuannya tentang manusia, tentang negara, tentang Tuhan. Jadi basic dasarnya itu adalah idea itu, karena memang Plato ini adalah pencetus dari aliran filsafat idealisme. Dengan konsep
dualisme realitas inilah Plato bisa mendamaikan perseteruan antara Parmenides dengan Heraklitus, di mana dua filosof ini adalah filosof Prasokrates ya, di mana Heraklitus itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti akan berubah, terus mengalir dan terus berubah. Sementara Parmenides itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ajeg dan tidak akan pernah berubah. Jadi Heraklitus sama Parmenides ini kan terkenal dengan filsafat alamnya. Ini perdebatan dua filosof ini lumayan panjang, yang kemudian akhirnya diselesaikan oleh Plato dengan dualisme realitas itu, bahwa Heraklitus di sisi lain benar, ya, bahwa dunia ini tuh akan terus berubah dan terus mengalir. Dan dunia ini hanya terjadi ada di dunia indera tadi. Pendapatnya Heraklitus itu benar hanya ada di alam indera. Sementara pendapatnya Parmenides bahwa segala sesuatu itu tetap dan bersifat kekal, tidak akan berubah, itu benar juga, tetapi hanya ada di alam idea. Jadi Plato itu mendamaikan dua filosof yang saling bertentangan ini dengan membagi dua realitas tadi. Dua-duanya benar, tetapi berada di dunia yang berbeda. Satu berada di dunia idea, satu berada di alam indra yang tadi, bahwa indra itu sifatnya berubah dan sementara yang di alam idea itu sifatnya kekal. Pemikiran Plato yang kedua itu adalah tentang etika. Sama seperti halnya Sokrates, menurut Plato etika juga sifatnya itu intelektual dan rasional. Jadi etika yang kita pahami itu kan sebagai sifat ya, sebagai sikap. Tapi bagi Plato itu etika itu sifatnya itu ada di alam intelektual dan juga bersifat rasional. Kenapa? Karena memang tujuan akhir dari filsafatnya itu adalah untuk mencapai budi yang baik. Budi itu diartikan oleh Plato itu adalah sebuah pengetahuan. Maka dengan orang berpengetahuan, maka dengan sendirinya dia akan beretika baik. Itu menurut Plato. Kenapa etika itu adanya di intelektual dan rasional? Karena seperti ini, kita analogikan seperti ini. Misalkan sebagian orang menganggap bahwa ketika lewat di depan halayak umum, di depan orang banyak atau di depan orang yang lebih tua, kita harus nunduk. Itu pengetahuan. Maka ketika orang memiliki pengetahuan tersebut, ketika dia lewat di depan orang yang lebih tua, maka otomatis dia akan menunduk. Sementara orang yang beranggapan atau memiliki pengetahuan bahwa di depan orang tua itu nggak harus menunduk kok, lewat depan itu ya udah lewat-lewat aja gitu. Maka ya pengetahuan itu akan melahirkan perilaku tadi itu. Makanya etika dalam konsepnya Plato itu adalah bersifat intelektual dan rasional. Semakin semakin banyak pengetahuan seseorang, karena budi itu adalah pengetahuan, tahu. Maka semakin banyak orang memiliki pengetahuan, semakin baik juga perilakunya. Itu menurut Plato. Meskipun kita bisa menyangkalnya ya, tapi ini kita sedang membahas tentang pemikirannya Plato. Itu pemikiran Plato tentang etika. Kemudian yang ketiga itu adalah pemikirannya tentang manusia. Karena dipengaruhi oleh konsep awal tadi, idea, maka Plato dalam memahami manusia itu juga dibagi menjadi dua, bahwa manusia itu merupakan makhluk dualisme, yaitu makhluk sebagai jasad, badannya itu, fisiknya itu, dan manusia sebagai ideanya manusia itu adalah jiwanya. Sehingga manusia Plato itu membagi manusia sebagai secara fisik dan juga secara jiwanya itu. Nah, akan tetapi Plato itu beranggapan atau berpendapat bahwa manusia itu sudah ada sebelum badannya itu ada. Jadi dia itu punya praeksistensi. Kalau dalam kajian Islam kan tentu hampir mirip ya, punya namanya praeksistensi. Tetapi Plato ini menganggap bahwa jiwa ini bersifat abadi karena jiwa ini ada di alam idea itu. Sementara fisik itu ada di alam indera. Inilah yang nanti menjadi perdebatan dengan muridnya lagi, namanya Aristoteles. Kalau Aristoteles itu tidak membagi manusia itu menjadi dualisme seperti ini.
yang akhirnya berimplikasi pada pemahaman bahwa jiwa manusia itu sifatnya itu kekal, sementara badannya manusia itu kan fisiknya itu bersifat sementara. Sehingga Plato beranggapan bahwa sebelum manusia itu dilahirkan di dalam jasad ini, jiwa-jiwa manusia itu sudah ada. Dan ketika nanti diturunkan atau disatukan dengan jasadnya itu, jiwa itu terperangkap dalam tubuh fisik manusia itu sendiri karena tidak mampu memahami dunia ide tersebut. Akhirnya jiwa itu terperangkap di dalam badan manusia itu. Tetapi nanti ketika badan itu mati, jiwa itu masih hidup dan tidak akan mati. Itu pandangannya Plato tentang manusia. Yang keempat itu pemikiran Plato tentang negara. Akan tetapi beberapa intelektual itu mengatakan bahwa pemikiran Plato tentang negara ideal ini bersifat utopis. Artinya apa? Hampir mustahil untuk dicapai. Hampir mustahil untuk dicapai. Kenapa? Karena bagi Plato, negara ideal itu adalah negara yang dipimpin bukan oleh orang-orang atau oleh seluruh rakyat, melainkan negara tersebut itu ditentukan oleh suatu ajaran berdasarkan pengetahuan. Coba bagaimana? Kemudian pemerintah itu harus dipimpin oleh idea yang baik. Jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Plato itu, negara yang baik itu ya harus selalu dipimpin oleh kebaikan, dipimpin oleh bukan asas kepentingan perorangan atau kelompok, tapi melainkan diputuskan atau ditentukan oleh ide yang baik tadi itu. Itu yang ada di alam ide itu. Segala unsur dalam sebuah negara harus dijalankan secara baik. Ya, makanya kata beberapa intelektual itu ya ini sebuah konsep yang utopis. Konsep yang terakhir itu adalah konsep pemikiran Plato tentang Tuhan. Plato percaya adanya Tuhan. Kata dia, dengan kita melihat bumi, matahari, benda-benda di langit, pergantian musim yang begitu teratur, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, itu merupakan bukti akan eksistensi Tuhan. Bahkan kata Plato, dengan kita mengamati benda-benda langit yang begitu teratur, itu pasti ada yang namanya intelijensia yang mengatur. Jadi bahasa Plato itu intelijensi. Ada intelijensi alam semesta yang mengatur. Tidak mungkin alam semesta ini bergerak dengan sendirinya. Tetapi alam semesta ini memiliki jiwa. Ya tadi, balik lagi ke konsep awal tentang alam idea dan alam fisik. Alam semesta ini merupakan bentuk fisik. Sementara alam ini punya alam ideanya. Alam semesta ini punya alam ideanya, yaitu jiwa alam semesta. Yang jiwa alam semesta itu disebut Plato sebagai disebutnya itu sebagai intelijensi, dan intelijensi itulah Tuhan menurut Plato. Jadi jauh sebelum sebelum Masehi, Plato sudah tadabur alam dengan melihat bumi, matahari, bulan, dan benda-benda di langit. Dia mempercayai akan eksistensi Tuhan. Mungkin bagi kita, pemikiran Plato biasa-biasa aja, seperti ya wajar lah, kita juga sudah tahu kok. Tapi jangan melihat saat ini, itu nggak apple to apple. Tapi bandingkan dengan sosiokultur historis pada saat Plato dilahirkan dan Plato hidup pada saat itu, di mana pada abad Yunani kuno sebelum Masehi itu masyarakatnya itu belum seperti sekarang, tetapi Plato mampu berpikir sampai sejauh itu. Bahkan Islam saja kan sebelum Masehi itu belum ada, tetapi Plato sudah melakukan tadabbur alam. Mungkin itu saja, sangat sedikit sekali, bahkan baru kulit luarnya saja tentang konsep-konsep pemikiran tentang Plato. Yang tadi 5 tadi mungkin bisa dijadikan keyword teman-teman untuk mendalaminya lebih lanjut, bagaimana Plato memandang tentang idea atau realitas, kemudian tentang manusia, tentang etika, tentang negara, dan tentang Tuhan. Semuanya dikupas dalam filsafatnya Plato, tetapi tidak mungkin kita bahas dalam satu video. Itu saja.